Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk materi selanjutnya ini bab baru, jadi yaitu ini ya lanjutan dari kemarin. Jadi kemarin sudah bab ketidaksamaan sama fungsi. Sekarang ini limit. Jadi bab 3-nya kita limit. Mungkin ini bukan hal baru juga untuk kita ya. Maksudnya kalian sudah pernah belajar juga, mungkin di SMA atau di MA atau di SMK itu sudah diajari tentang limit. Jadi limit itu pendekatan limit itu pendekatan ya. Jadi tidak sama dengan tapi hanya mendekati aja. Untuk ini materinya. Kemudian nanti akan dijelaskan via ini ya, grafik. Jadi bagaimana maksudnya limit itu adalah misalkan saya punya grafik limit X menuju 0 dari 1 per X. Berarti kan ada grafik. Nah, grafik ini tuh nanti, ini adalah Y sama dengan 1 per X. Jadi 1 per X ini grafiknya atau kurvanya itu yang melengkung ini sumbunya. Nah, ketika ada kata-kata limit X menuju 0 ini, berarti dia itu X-nya menuju ke 0. Jadi seperti yang dilihat ini, semakin kamu ke kanan, itu grafiknya itu semakin mendekati sumbu X. Jadi semakin ke kanan, grafiknya mendekati sumbu X atau X sama dengan 0. Ya. Jadi semakin ke kanan itu grafiknya semakin mendekati X sama dengan 0. Kalau di gambar semakin lama itu dia nggak sampai 0 tapi hanya mendekati aja. Nah kayak gini. Kira-kira gitu. Jadi limit itu nggak sampai 0 tapi hanya mendekati. Jadi tidak pernah memotong ya. Tidak pernah memotong. Tidak pernah memotong dan tidak pernah menyentuh. Hanya mendekati saja, mendekati X sama dengan 0. Kemudian, ini ilustrasinya untuk limit. Kemudian gini, kalau dibuat sebagai fungsi, ini kan babnya fungsi ya. Kursor saya kelihatan yang ini? Kelihatan, Bu. Oke. Untuk yang pertama, fx sama gx ini, kita mendekati dengan 1. Jadi ini tuh fx, x sama dengan 1 kan di sini. Bentar. Jadi ini itu maksudnya yang di mana? Ini belum saya bagi ya materinya, nanti habis ini saya bagi. Untuk maksudnya yang di sini, kenapa ada tabel 2 ini? Karena ingin membuktikan yang pertama, limit fx ya, yang di sebelah kiri, tabel kiri ini, itu x-nya mendekati berapa ini? 1. Jadi kan mulai didekati dari 0,9, 0,95 sampai 0,999. Kemudian didekati dari arah kanan itu 1,1, 1,01.
dan 1,001. Nah, kira-kira gini, untuk gambarnya, kan ini kan fx-nya kan x plus 1. fx-nya kan x plus 1. Nah, x plus 1 itu gambarnya adalah kayak gini kira-kira. Ini adalah Y sama dengan X plus 1. Nah, itu akan kita dekati dari arah ini ya. X mendekati 1. Jadi ada 1. Misalkan satunya itu di sini. Didekati dari arah kanan, kiri, dan dari arah kanan. Ini tuh berapa? Makanya ini mulai dari 0,9 gitu kan. 0,9 itu di kiri, kemudian 0,95 itu di kiri juga, sampai 0,999 itu deket banget, terus sama di kanan. Dari kanannya ada 1,001, 1,01, dan lain sebagainya. Nah, gitu. Nanti nilainya berapa? Ini maksud dari tabel yang di sebelah kiri. Kemudian yang di sebelah kanan, ini ada GX juga. Jadi yang kedua itu GX, X kuadrat min 1, X min 1. Ini nanti akan didekati oleh 1 ya. Jadi limitnya, bentar. Limit GX ketika X-nya mendekati 1. Nah, kira-kira gini. Untuk gambarnya ini karena pecahan jadi belum bisa digambar. Gambarnya nanti pakai komputer ya. Gini. Nah, ini ada dua hal yang perlu diperhatikan. Sebenarnya, cara pertama dari menyelesaikan limit adalah pertama disubstitusi. Jadi ini ya, dilihat yang sebelah kiri itu, ini saya hapus dulu. Cara menyelesaikan limit yang pertama, jadi cara menyelesaikan limit ya. Untuk yang pertama, substitusi. Substitusi apa? Limit X mendekati 1, X plus 1. Jadi substitusi ini, X mendekati satunya ke X. Sehingga menjadi 1 ditambah 1, 2. Ini adalah cara penyelesaian pertama. Jadi kalau bisa hasilnya keluar di cara satu ini, berarti itu hasilnya. Kemudian untuk kasus yang kedua, kita lihat limit X mendekati 1, X kuadrat. Berapa tadi ya? Ini salah tulis ya, harusnya X kuadrat min 1 yang ini. Yang atas ini kan harusnya yang benar ini. X kuadrat min 1 per X min 1. Ini ketika disubstitusikan ke sini, ini akan menjadi 0 per 0. Jadi 1 kuadrat min 1, 1 min 1. 0 per 0. Nah, 0 per 0 ini adalah bentuk tak tentu. Bentuk tak tentu itu bukan jawaban, jadi harus diubah gimana caranya supaya dapat hasil. Jadi perlu pengubahan dulu ke fungsinya, ke fungsi yang ini ya. Sehingga untuk kasus yang GX itu nggak bisa dengan cara 1, jadi harus dengan cara 2. Jadi karena ini tidak bisa dengan cara 1, ini harus ke cara yang kedua. Cara yang kedua adalah dengan faktorisasi. Ini saya hapus dulu. Cara 2, faktorisasi.
Faktorisasi itu memecah dari pangkat tinggi ke pangkat rendah. Jadi kamu punya X kuadrat min A kuadrat misalkan. Kalau bentuk yang seperti ini, itu bisa dipecah, ini rumusnya. Jadi rumusnya diperhatikan. Ketika ada bentuk X kuadrat min A kuadrat, berarti ini bisa ditulis X min A, X plus A. Gini. Sehingga untuk contoh yang G ini, ketika ada limit X menuju 1 dari X kuadrat min 1, X min 1, perhatikan. Yang X kuadrat min 1 ini, itu kan bentuk aslinya kan X kuadrat dikurangi 1 kuadrat ya. Kan 1 itu bisa ditulis 1 kuadrat. Jadi ini bisa dipecah dengan menggunakan rumus yang atas ini. Jadi menggunakan rumus yang atas ini, itu kita bisa memecah yang pembilangnya, jadi X kuadrat min 1 kuadrat ini ke X, ini ya, tinggal ngikuti bentuk yang atas. X min 1, X plus 1. Nah, kayak gini. Terus kamu tulis limit X menuju 1, X min 1, X plus 1 per X min 1. Nah, sudah jadi bentuk yang baru, di mana pangkatnya udah nggak 2 lagi, tapi semuanya pangkat 1 gitu. Setelah ini, kita coret, jadi yang bisa dicoret itu ini sama ini, sehingga tinggal limit X menuju 1, X plus 1. Jadi limit X menuju 1, X plus 1. Ini boleh disubstitusi, cara 1 tadi, karena sudah nggak 0 per 0. Jadi masalahnya kita itu adalah di 0 per 0. Ketika kamu menemukan bentuk 0 per 0, berarti itu harus dicari penyelesaian yang lain. Nah, ini boleh kita inputkan ini, X plus 1 ke dalam sini. Jadinya 1 ditambah 1, 2. Ini hasilnya. Nah, itu dengan cara faktorisasi. Itu cara yang kedua. Assalamualaikum. Bu, saya mau bertanya. Ya. Siapa ini? Iya, ini kenapa bisa jadi semia, Bu? Iya, kenapa ini bisa menjadi 1 kuadrat, Bu? Apakah karena di bawahnya yang X kuadrat min 1 per X min 1, apakah karena satunya ada 2 itu gimana, Bu? Atau sudah? Gini, kan ceritanya, ya oke. Saya jelaskan dulu. Ceritanya itu yang apa tadi ya, cara pertama ya. Cara pertama kan harus disubstitusi. Nah, ketika substitusi itu, ini saya hapus dulu. Untuk contoh soal yang kedua, sebentar. Limit X menuju 1, ceritanya ya, ceritanya tuh gini. Nah, cara yang pertama ya kan, ini cara yang pertama, itu kan disubstitusi. Substitusi apa? X sama dengan 1 ini ke sini. Jadinya 1 kuadrat min 1 per 1 min 1. Nah, ini kan hasilnya 0 per 0. Ini tidak boleh, karena ini tuh bentuk tak tentu. Jadi 0 per 0 ini merupakan bentuk tak tentu, bukan jawaban. Jadi masih bentuk tak tentu. Bentuk tak tentu itu ada banyak macamnya. Ini salah satunya 0 per 0. Nah, karena dengan substitusi itu nggak ngatasi gitu ya, maksudnya nggak bisa dapat hasil, kita harus ke cara yang kedua, yaitu faktorisasi. Nah, faktorisasi ini harus dipecah. Jadi gini, soal itu juga memberikan jawaban ya. Perhatikan, soal itu juga memberikan jawaban. Ketika soalnya itu X menuju 1, yang ini, berarti artinya pembuat nolnya
itu adalah X min 1. Jadi dari soal itu bisa kalian baca, pembuat nolnya itu adalah X min 1. Gitu ya. Nah, karena pembuat nolnya X min 1, berarti kalian harus menemukan X min 1 ini di atas, di pembilang, sama di bawah gitu. Yang bawah kan udah ada X min 1. Tinggal kamu tambah yang atas X min 1. Nah, ini adalah pembuat nolnya. Pembuat nol ini selama belum dicoret akan terus menghantui. Menghantui ya, saya bilang menghantui karena nanti akan terus-terusan 0 per 0 gitu. Selama tidak dicoret. Sehingga ini harus dicoret X min 1-nya. Nah, gandengan dari X min 1 itu adalah X plus 1 dari mana? Dari rumus yang saya tuliskan tadi. Jadi ada rumus. Ketika ada bentuknya X kuadrat min A kuadrat, itu akan ditulis X min A, X plus A. Nah, ini rumus. Terus di kasus kamu ini kan X min 1, X kuadrat min 1. Bagaimana cara supaya X kuadrat min 1 ini bisa dipecah? Kita arahkan ke rumus ini. Kan harus mensyaratkan dua-duanya ini ya, ada kuadratnya ya. Sedangkan yang ada kuadratnya cuma X kuadrat ini. Nah, makanya 1 itu berapa kuadrat? 1 itu kan 1 kuadrat kan? Benar nggak? Iya, Bu. Jadi 1 itu adalah 1 kuadrat, kan sama aja ini. Nah, karena sudah dalam bentuk rumus ya, sudah dalam bentuk rumus yang atas ini, maka ini bisa dipecah. Jadi X min 1, X plus 1. Nah, kira-kira gini. Itu adalah asal dari kenapa itu bisa menjadi X min 1, X plus 1. Nah, Berarti manut rumusnya ya, Bu, ya? iya. Asal 1 kuadrat itu. Jadi menganut ke rumus supaya bisa dipecah. Bu, nanya Bu, Ya, itu yang yang satunya itu hanya yang berlaku itu hanya angka satunya saja, Bu. yang berlaku. Nggih. Misalkan kalau X kuadrat min 2 tanpa pangkat, tanpa kuadrat, apakah bisa ditulis X pangkat 2 min 2 pangkat 2? Piye. X berapa? X pangkat 2. X min 2. X min 2. Nggih, X Terus. kuadrat. Heeh. Nggih. X kuadrat min 2. Apakah yang nanti dikuadratkan itu hanya berlaku pada angka 1 saja, Bu? Ya enggak. Jadi angka 1 itu kan di soal ya. Di soal itu angka 1. Kalau kamu menemui bentuk kayak gini, mecahnya gimana? Tetap harus mengacu ke rumus. Jadi rumus ini itu dipegang. Harus dalam bentuk apa? X kuadrat min A kuadrat. Sedangkan yang dipunyai kamu ini adalah X kuadrat min 2. Nah, 2 ini supaya jadi kuadrat tuh gimana? Harus apa? 2 itu kan akar 2 kuadrat kan? Nah, setelah sudah bentuk kuadrat-kuadrat gini, ini baru bisa dipecah. Jadi, X plus akar 2, X min akar 2. Nah, kayak gini. X min A, X plus A gitu. Ini jawabannya. Makasih, Bu. Ya, sama-sama. Jadi, apapun nanti ketika menemui soal ya, itu harus beracuan ke rumus ini. Jadi, rumus yang saya tulis di hijau-hijau ini, apapun ininya ya, yang dikemukakan soal tadi, nanti, misalkan syukur-syukur kalau kuadrat sempurna itu gampang. Kalau kuadrat sempurna kan kayak X kuadrat min 9, X kuadrat min 25. Ini kan gampang, langsung bisa kamu jadikan X kuadrat min 3 kuadrat.
X kuadrat min 5 kuadrat. Nah, kayak gini kan. X kuadrat min 10 kuadrat. Nah, ini bisa langsung dijabarkan gitu. Tapi kalau soal yang atas tadi, siapa Rahmat tadi, ini 2 ini bukan kuadrat sempurna, makanya saya jadikan ke akar 2 gitu. Jadi kalau bukan kuadrat sempurna, X kuadrat min 5 misalkan, itu akan jadi X kuadrat min akar 5 kuadrat. Nah, kira-kira gitu. Ini adalah faktorisasi. Ya, Bu. Oke, ini adalah inti dari limit. Jadi limit itu kayak gitu-gitu aja. Kita memecah pangkat tinggi ke pangkat rendah. Kemudian, bentar. Definisi limit nggak saya ini kan ya. Nggak saya sampaikan. Oke, ini untuk limit yang biasa. Limit yang biasa. Ada lagi limit yang menuju tak hingga. Apalagi nih? Bentar. Kalau untuk limit X menuju tak hingga, itu contohnya adalah, kita ke limit aljabar dulu aja, Rek. Bentar. Yang ini ya. Ini contohnya tadi. Saya menjelaskan yang B. Yang tadi saya jelaskan itu adalah bagian B, limit fungsi aljabar. Jadi ada limit X menuju 3, limit T menuju min 1, kayak gini-gini. Ini adalah limit aljabar. Dilihat dari mana? Dilihat dari mendekati apa? Mendekati bilangan ya. Bilangan 3, min 1, min 2, kayak gini. Itu namanya limit fungsi aljabar. Perhatikan yang nomor 4. Yang nomor 4 ini kan sama juga, X kuadrat min 4. Ini dipecah jadinya X min 2, X plus 2. Nah, ini dicoret, terus jadinya X plus 2. Gitu. Ini yang saya jelaskan tadi, di mana? Di papan X kuadrat min 4. Kemudian yang nomor 5 ini bukan bentuk yang tadi ya. Jadi ada 2 bentuk yang harus dipecah. Kalian lihat ini. Limit T menuju min 7. Berarti kalau limit T menuju min 7, yang dicoret adalah T plus 7. Kalau T menuju 7, yang dicoret adalah T min 7. Bentar. Jadi, dari sini, kalau bisa ditulis kayak gini. Bentar ya. Yang nomor 4. Yang nomor 4 kan udah bisa kan ya. Jadi limit X menuju 2. Ini yang nomor 4. Aduh. Bentar. Limit X menuju 2. X kuadrat min 4. X min 2. Nah, tadi kan saya bilang soal itu juga memberikan clue. Apa yang mesti dicoret? Di sini adalah X menuju 2. Berarti yang dicoret adalah X min 2. Lalu di nomor 5, yang di sini, bentar. Di nomor 5 itu, limit T menuju min 7. Nah, di sini, saya tak tulis dulu. Jadi beda antara yang nomor 4 sama nomor 5. Untuk nomor 5, itu, tetap ya. Jadi T menuju min 7. Yang dicoret adalah T plus
7. Ini yang dicoret. Jadi pasti, bentar. Pasti nanti itu ada T plus 7 di atas dan di bawah. Nah, pasti ada T plus 7 di atas dan di bawah, karena nanti akan dicoret. Kalau gini udah gampang, karena yang atas kan seperti yang kalian ketahui ya, kalau kalian mau memecah yang bentuk seperti ini, itu kan kayak cara SMA gitu kan, berapa kali berapa, min 21, berapa ditambah berapa, 4. Nah, karena satunya sudah diketahui ini, T plus 7, berarti kan satunya adalah 7. Berarti yang kanan berapa? 3. 3. Minus atau enggak? Minus. Minus 3. Nah, gini kan? Benar kan? 7 kali min 3, min 21, 7 plus min 3, 4. Sehingga tinggal nulis sebelahnya, yaitu T min 3. Nah, kalau udah kayak gitu, berarti bisa dicoret. Nah, sehingga sisanya jadi limit T menuju min 7, T min 3. Nah, kalau udah kayak gini, boleh kamu substitusikan min 7 ini. Gitu caranya. Untuk yang nomor 5. Kalau nomor 4 udah saya bahas tadi ya. Jadi ini kita pecah jadinya, karena X menuju 2, berarti yang dicoret adalah X min 2. Min 2. Di atas, di bawah. Berarti kawannya pasti X plus 2. Dari rumus tadi. Nah, di situ dicoret sama ya. Berarti jadinya limit X menuju 2, X plus 2. Jadinya 2 plus 2. 4. Gitu. Ada yang ditanyakan? Wes ya, paham? Nggih, paham, Bu. Nah, jadi ada dua garis besar faktorisasi. Yang pertama rumus X kuadrat min A akan menjadi X plus A, X min A. Ini yang pertama. Dan yang kedua, faktorisasi yang bentuk umum, yang bentuk ini ya, kayak T kuadrat tadi, X kuadrat plus 4X min 21. Ini harus dikuasai. Gimana cara memecah bentuk yang kayak gini ke bentuk yang sederhana. Kita kurang 10 menit. Nanti kalian masuk lagi. Oke, kayak gini ya. Jadi ada dua bentuk. X kuadrat min A kuadrat dan X kuadrat plus 4X min 21. Kemudian Assalamualaikum Bu, pertemuan hari ini dengan ya, saya record. Ini mau materiku. Nanti saya upload. Jadi ini masih di-record dulu. Oke, kemudian ini B ya, limit fungsi aljabar.
Ini masih sama, limit fungsi aljabar. Kemudian selanjutnya yaitu teorema limit fungsi. Apa ini? Ini adalah cara mencari limit ketika fungsinya itu ditambah atau dikurangi. Ya. Jadi ada fungsi tapi enggak tunggal. Jadi fungsinya itu ada limitnya itu ada dua fungsi gitu maksudnya. Kayak nomor 4 sama nomor 5 sama nomor 6 ini. 4 sampai 7 ini ya. Maksudnya gimana teorema ini? Limit X menuju C, K. Ini saya jelaskan dulu. Jadi gini, untuk yang teorema 1, nomor 1, contohnya adalah limit X menuju 1 misalkan. K itu adalah konstanta. K itu konstanta, jadinya misalkan 5. Nah, limit X menuju 1, 5 itu adalah berapa? 5. 5. Benar. Kenapa? Karena nggak ada pengaruh sama sekali ya, X. X-nya kan nggak ada di fungsi ini. Iya. Di fungsi yang ini kan fungsi. Nggak ada sama sekali mengandung X, makanya dia langsung 5, karena dia konstan. Oke, terus yang kedua. Contoh dari sifat ini adalah limit X menuju 1, misalkan. X sama dengan C. C ini adalah 1. Ya benar kan ya? Karena X-nya kayak gini fungsinya, dan mendekati 1, maka dia sama dengan 1. Terus yang ketiga, limit X menuju 1 misalkan. K-nya 5. Fx-nya itu X kuadrat misalkan. Nah, 5-nya ini menurut teorema 3, kamu lihat sebelah kiri. Sebelah kiri itu K-nya boleh keluar dari limit. Jadi 5 boleh keluar dari limit. Dan Fx-nya tersisa di limit. Jadi 5 kali 1 kuadrat. Gitu. Kalau ada konstanta gandeng sama fungsi, ya, ini kan konstanta. Konstanta gandeng sama sebuah fungsi, maka konstantanya ini boleh keluar dari limit. Tapi kalau konstantanya aja kayak gini tadi, itu nggak boleh nomor 1. Karena itu dianggap fungsi. Itu untuk contoh yang nomor 3. Terus, kalau penjumlahan itu misalkan gini, limit X menuju 1, X kuadrat plus X. Gini ya. Jadi limit penjumlahan fungsi itu adalah boleh dipecah, jadi limit X menuju 1, X kuadrat ditambah limit X menuju 1, X. Jadi boleh mecah satu-satu gitu. Boleh kalian limitin satu-satu. Nah, ini jadinya 1 kuadrat ditambah 1. Itu maksud dari sifat yang sebelah kiri. Sama juga untuk nomor 5, nomor 6, nomor 7 juga sama. Jadi nomor 7 itu boleh dilimitin yang ini ya. Boleh dilimitin satu-satu. Contohnya gimana? Contohnya yang nomor 7 itu kayak tadi, jadi limit X menuju 1, X kuadrat min 1 per X min 1. Nah, ini boleh ditulis
limit X menuju 1 yang atas ya, dibagi limit yang bawah. Ini boleh. Tapi kalau kayak gini, itu kan jadinya 0/0 tadi. Makanya nggak boleh. Ini contoh aja. Jadi contoh dari limit pembagian